Sungguh cantik baju kebaya, dipakai dara di waktu malam. Tanda beragama dan berbudaya, sambutlah salam pengawal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini saya Kapat Nasari pada hari Senin 30 November 2020 akan menampilkan video praktik pembelajaran dengan kartu peserta ujian dengan nomor 2020400980. Mudah-mudahan yang saya tampilkan dapat bermanfaat untuk semuanya. Hari ini saya sudah membuat janji dengan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet. Yuk kita buat tautan atau link untuk melakukan rapat di Google Meet. Mari! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk itu, Ibu mohon bantuan Keisha untuk memimpin doa. Silakan Keisha. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Keisha. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya silakan dalam keadaan berdiri. Nah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan jaga aman. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Apa saja 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, yang akan kita bahas hari ini yaitu tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan, peserta didik mampu menyusun pikiran pokok teks non-fiksi dalam peta pikiran dengan tepat. Kedua, dengan membaca teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan, peserta didik mampu menemukan kosakata baru dan artinya di aplikasi KBBI 5 dengan teliti. Yang ketiga,
Dengan mengamati gambar interaksi makhluk hidup, peserta didik mampu menganalisis hubungan simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme antar makhluk hidup dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar jaring-jaring makanan, peserta didik mampu membagan rantai makanan dengan lengkap. Baik, kita lanjut ya. Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Baik, ekosistem itu adalah ya, interaksi antara makhluk hidup yang ada di suatu wilayah, ya. Nah, Hewan dan manusia. ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa setiap setiap makhluk hidup itu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya maupun dengan makhluk hidup yang lain. Baik itu komponen biotik maupun abiotik. Nah, hari ini kita mau mempelajari apakah di dalam interaksi tersebut ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Baik, are you ready? Ready. Baik. Karena Ibu lihat Rido yang sudah standby, Ibu mau ajak ke Rido untuk bermain games banana. Masih ingat nggak, Do? Ibu. Ayo kita cek ya, apakah Rido sudah standby untuk belajar atau belum. Ayo, mana videonya Rido? Siap? Siapa duluan, Do? Harap Bu. Rido duluan, oke. Mulai. Ba. Nah, Ba. Ba. Yeay, makan bakso. Siapa lagi yang mau coba? Satu orang aja. Oke, Saskia. Oke, yang duluan ya, yang duluan muncul. Oke, Saskia mulai. Ba. Nah. Ba. Nah. 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 Nah. Yeay, baksonya untuk Rido akhirnya. Terima kasih Saskia. Berarti Saskia sudah konsentrasinya tingkat tinggi nih untuk mulai belajar. Baik ya, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Siapa yang bisa menceritakan? Saya, Bu. Kupu-kupu menghisap bunga, Bu. Baik, kata Rido ini adalah kupu-kupu menghisap bunga. Apakah terjadi interaksi di sana? Ya. Ya. Interaksi apa yang terjadi? Simbiosis mutualisme, ya. Apa itu simbiosis mutualisme? Satu untung dan satunya lagi untung. Ya, itu namanya dua-dua untung, Saskia. Satu untung, satunya lagi untung. Berarti keduanya untung. Kumaha, Saskia? Nah, dari mana kamu mengetahui ada kata simbiosis dan ada kata mutualisme? Tahu dari mana sih? Nah, Saskia, dari mana sih Saskia tahu ada kata-kata simbiosis dan ada kata-kata mutualisme? Dari buku. Dari buku, dari membaca. Nah, sekarang Ibu mau minta bantuan Rido untuk membaca teks berikut ini. Keberuntungan antara hidup dan lingkungannya tumbuh salah, Bu. Ulang, Bu. Kebergantungan antar makhluk hidup. Ulangi. Dan keberuntungan antara kebergantungan Zidan, jangan tertawa. hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi. Baik, terima kasih Rido.
Selanjutnya Zidan, ayo yang tadi ketawain Rido, coba baca. Apa udan? Rapo. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Di dalam rantai makanan adalah Jangan ditabrak tanda titiknya Zidan. rantai makanan adalah hubungan yang pas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produser. Cukup, terima kasih Zidan. Ini tadi yang ketawa juga yang bilang kapok, coba Hafiz. Silakan Hafiz. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut jaring makanan. Baik, terima kasih Hafiz. Nah, selanjutnya tentu di dalam setiap paragraf tadi ada pikiran pokok atau pikiran utama. Apa pikiran utama dari paragraf yang pertama? Ibu, Ya, silakan Saskia. kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Ya, mantap Saskia ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Saskia. Nah, selanjutnya untuk paragraf kedua. Apa pikiran pokok atau pikiran utamanya? Saya Bu. Elmira, ya silakan Elmira. Energi mengalir dari satu makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Ya, coba ada jawaban lain nggak? Energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Iya, mantap ya. Energi dialirkan dari produsen ke konsumen melalui rantai makanan. Untuk paragraf ketiga. Nah, 3 paragraf tadi masing-masing memiliki satu pikiran pokok. Silakan kalian buat peta pikiran yang di dalamnya memuat pikiran utama dari setiap paragraf ya. Bikin cabang-cabangnya berarti ada 3 cabang ya. Nanti silakan kalian buat di buku tulis, kemudian bisa difoto menggunakan HP masing-masing dan dimasukkan ke dalam link latihan di Google Form ya. Silakan diunggah gambar buku tulis yang sudah kalian foto. Nah, tentu ketika kita membaca, seperti tadi kata Saskia di awal, ketika Saskia membaca, Saskia mengetahui ada kata-kata baru ya, seperti simbiosis dan mutualisme. Sekarang kita mau cari kosakata baru yang kita baca dari teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan di halaman 101 sampai 102 tadi. Apakah kalian menemukan kata-kata baru? Ya. Ya, apa? Ada Bu. Contohnya apa? Silakan satu persatu. Kompleks. Boleh Bu saya. Kompleks. Saskia menemukan kosakata baru kompleks yang ingin dicari artinya. Kemudian, mangsa. Omnivore. Omnivor ya, omnivor. Saskia mau juga cari tahu arti omnivor. Nah, di mana kita bisa mencari tahu arti omnivor ini? Tentu Bahasa Indonesia. ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi kamu bisa membuka KBBI 5 yang sudah kamu download untuk tema 3 kemarin. Kamu gunakan untuk mencari tahu arti atau makna dari kosakata baru yang kita temukan di teks halaman 101-102 tadi. Nah, nanti silakan klik ini. Form.google ini akan Ibu kirim di kolom chat ya, sebentar. Ya, baik. Silakan dibuka di kolom chat. Ada link yang sudah Ibu kirimkan? Sudah. Ya, silakan dibuka dan dikerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit. Nah, setelah Ibu lihat di hasil LKPD tadi yang sudah dikirim melalui Google Form ya, banyak sekali kosakata baru yang sudah kalian temukan artinya. Tadi Saskia menemukan kompleks.
kemudian ada yang menemukan omnivora, ada yang menemukan mangsa ya, dan sudah bisa mencarinya melalui aplikasi KBBI 5 yang ada di HP masing-masing. Apa itu KBBI tadi? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia biasanya tebal, ukurannya besar, berat. Sekarang sudah bisa dibuka melalui HP atau gawai masing-masing. Tinggal diketik saja kata yang mau dicari langsung. Baik, masih ingat gambar ini? Masih, Bu. Iya, ya. Kalau yang ini simbiosis apa? Komensalisme. Komensalisme. Apa sebabnya Saskia menyebut ini komensalisme? Satu untung, yang satu biasa saja. Ya, karena yang satu untung, satunya lagi biasa saja. Mana yang untung, Saskia? Bunga anggrek. Bunga anggrek. Nah, kalau yang ini, gambar apakah ini? Jaring, Bu, jaring. Kata Rido gambar jaring. Tali putri. Tali putri ya, bentuknya memang mirip sekali seperti jaring. Tapi ini adalah tanaman, nama tanamannya tali putri ya. Sifatnya seperti benalu. Karena sifatnya seperti benalu, maka simbiosis apa yang terjadi pada gambar ini? Parasitisme, betul ya. Karena lama-lama tanaman tempat tali putri tadi menumpang hidup akan mati karena nutrisinya ya. Kenapa dia disebut parasitisme, Elsa? Karena tali bunga akan mendapatkan energi, sedangkan tumbuhan yang ditempatkan akan layu. Ya, betul ya jawaban dari Saskia. Karena tali putri akan menyerap nutrisi yang dimiliki oleh tanaman inangnya. Enggak, ya. Apakah interaksi yang terjadi di manusia itu juga ada simbiosisnya? Ada? Ada. Yuk, coba. Apa contoh simbiosis mutualisme pada manusia? Ibu kasih satu contoh ya. Contohnya manusia dan tumbuhan. Simbiosis mutualisme karena sama-sama untung. Manusia memerlukan oksigen yang dihasilkan tanaman. Tanaman membutuhkan karbon dioksida yang merupakan sisa dari pernapasan manusia. Apalagi keuntungannya nih di antara manusia dan tumbuhan? Kalau menanam tumbuhan kita dapat apa? Buah. Kayak sayuran gitu, Bu. Iya, sayuran atau buah ya. Tanaman atau tumbuhan juga beruntung karena ada yang memberikan air, kemudian pupuk. Baik. Nah, apakah ada contoh simbiosis komensalisme pada manusia sebagai benda nyata? Ya, adanya bakteri di dalam usus. Nah, yang terakhir, apakah ada simbiosis parasitisme pada manusia? Aduh, si Rido nguap pula lah. Apakah ada simbiosis parasitisme pada manusia? Nih, misal gini nih. Apa tuh? Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Apa tuh? Kita terhindar dari nyamuk, nyamuknya mati, Bu. Iya, simbiosis parasitisme pada manusia contohnya adalah nyamuk ya. Kalau nyamuk menggigit kita, siapa yang untung, siapa yang rugi? Yang rugi, nyamuk yang untung. Ya, manusia rugi, nyamuk untung, berarti termasuk simbiosis parasitisme. Nah, nonton dulu ya video berikut ini. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu teman-teman Smart Point? Rantai makanan merupakan hubungan yang khas atau khusus antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Yang akhirnya konsumen itu akan menjadi mangsa konsumen yang lain. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan?
Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Selamat belajar! Nah, tadi di dalam teks sudah kita ketahui di paragraf ketiga bahwa di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang Ibu mau memberikan gambar jaring-jaring makanan. Ada gambar apa saja yang kamu bisa lihat di sini? Pohon, rumput, ulat, ayam, dalam, tikus, ular, kodok, elang. Wow, lancar sekali ya. Baik. Nah, baik. Di dalam gambar jaring-jaring makanan yang panahnya semrawutan ini ke sana sini, Ibu mengambil ini. Ya, Ibu mengambil panah yang tersisa cuma 4. Pohon, daun, dalam hal ini ya daun dimakan belalang. Belalang dimakan ayam. Ayam dimakan ular. Ular dimakan elang. Ini adalah satu bagan rantai makanan yang sudah Ibu pilih di jaring-jaring makanan tadi. Nah, ini seperti ini. Daunnya dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan elang. Nanti pada akhirnya elangnya akan kemana? Jadi bakteri atau jamur? Jadi pengurai makanan. Ya, dimakan atau diuraikan oleh pengurai. Contohnya, salah satu contoh pengurai adalah jamur. Baik. Apa itu jamur? Jamur adalah organisme yang tidak berklorofil. Nah, sekarang ini ada si Elsa dan Hafiz ya. Baik, sekarang apakah kamu dapat menemukan bagan rantai makanan lain dari jaring-jaring tadi? Ada, Bu. Ibu sudah menghitung ada 18. Tadi Ibu sudah ambil 1 ya. Silakan temukan 17 lainnya. Satu orang punya kesempatan 1 rantai makanan dan silakan ketik di kolom chat. Contohnya seperti ini. Tunggu. Ya, contohnya tadi pohon, belalang, kemudian ayam, ular, elang. Elang, Ibu kirim di kolom chat. Muncul nggak? Oh, Saskia udah duluan. Rumput, ular, kata. Oh, rumput, ulat, kata, ular, elang. Ini gambarnya Ibu tampilkan, yuk. Coba, siapa lagi? Saskia sudah dapat 1. Tiara, rumput, ulat, ayam, ular, elang. Mantap. Ayo, sudah 2. Siapa lagi? Ya, Dinas Perpustakaan. Rafif ya. Rumput, tikus, ular, elang. Iya, Rafif. Keisha, rumput, belalang, kata, elang. Oke, Keisha. Ayo. Masih tersisa 13 lagi. Tandai nih. Rumput, belalang, ayam, ular, elang. Oke, boleh. Hafiz Gaming, Hafiz. Rumput, ulat, ayam, elang. Oke. Ya, siapa lagi? Rumput, tikus, ular, elang. Betul ya, Rafif. Keisha, rumput, belalang, kata. Rumput, belalang, kata, elang. Betul, Keisha.
Hafiz, rumput belalang, ayam ular elang, rumput belalang, ayam ular elang. Betul. Hafiz. Zidan, rumput ulat ayam elang, rumput ulat ayam elang. Betul, Zidan. Ibu beri nilai untuk Zidan. Muhammad Zidan ya. Rido, rumput belalang elah. Elang mungkin maksudnya, ular. Ya, ular mungkin maksudnya ya. Tipe nih, salah ketik. Rumput belalang, ular. Kalau yang sudah diketik temannya jangan diketik lagi ya. Rumput belalang. Oh, Rido salah, Rido. Rumput belalang, elang, ular. Rido punya salah. Ya, tolong diperbaiki, Rido. Ulat, ayam, elang. Rumput, ulat, ayam, elang. Sudah, Elmira. Coba Elmira cari yang lain. Rumput, ulat, ayam, elang tadi sudah diambil Zidan. Ayo. Ibu, Elmira, kalau ya. udah jawab nggak boleh jawab lagi. Ya, silakan. Ya, Bu. Kalau udah jawab boleh Kalau jawab udah lagi. jawab Bu. boleh Masih ada ketemu lagi? Iya, Bu. Ya, silakan. Rumput, ulat, ayam, elang. Dina juga udah dijawab sama Elmira. Ganti, Elmira punya udah dijawab sama siapa Boleh jawab tadi lagi, ya? Bu. Rumput, ulat, tikus, ular. Rumput, ulat, tikus. Boleh jawab lagi, Bu. Tikus nggak makan ulat, Ahmad. Ahmad, tikus nggak makan ulat. Salah. Rumput, tikus, ular, elang. Rumput, tikus, ular, elang. Sudah dijawab, Elsa. Fikram, rumput, ular, belalang, elang, belalang lagi. Ayo Fikram, perbaiki Fikram. Bu, boleh jawab lagi, Bu. Ya, coba silakan. Elmira mencoba yang kedua kalinya. Pohon, belalang, kata elang. Pohon, belalang, kata elang. Sudah dijawab juga Elmira. Ayo ganti yang lain Elmira. Rumput, ulat, kata elang. Rumput, ulat, kata elang. Oke, berhasil. Leticia. Faya, mana produsennya Faya? Kenapa tiba-tiba tikus? Harus ada produsennya Faya. Pohon, tikus, elang. Tikus nggak makan daun di pohon. Tikus tidak makan daun di pohon, Saskia. Bu, yang udah jawab boleh jawab lagi, Bu. Ya, ya silakan. Rumput, tikus, ular, elang. Rumput, tikus, ular, elang. Udah dijawab Elmira, ganti. Pohon, ulat, Tiara ya. Pohon, ulat, kata, ular, elang. Oke, Tiara dapat 2. Silakan. Siapa lagi? Rumput, belalang, ayam, ular, kata Ahmad. Rumput, belalang, ayam, ular. Belum habis, Mat. Masih ada sambungannya. Ular belum puncak. Rafif coba lagi. Pohon, belalang, kata, ular, elang. Pohon, belalang, kata, ular, elang. Oke. Rafif dapat 1 lagi. Rido, ular, tikus, belalang, rumput. Cak mano Rido, kok dari ular duluan? Rido, cak mano dari ular duluan Rido? Masa ular dimakan tikus? Tikus dimakan belalang, belalang dimakan rumput. Emang rumput ada mulutnya Rido? Ikram coba, rumput, belalang, ular, elang, tikus, rumput, belalang. Ular. Ular nggak makan belalang. Fikram, ular nggak makan belalang, Fikram. Pohon, belalang, kata, elang, ular. Pohon, belalang, kata. Hafiz, nggak ada. Elang itu tidak harus ada di puncak, Hafiz. Elang pasti adalah konsumen puncak, paling terakhir.
Ayo kita stop ya. Seru sekali nih kayaknya nih. Tangannya pada gini semua ya. Baik, kita lanjutkan saja anak-anak ibu ya. Nanti kita anukan banyak sudah yang bisa karena sudah mau zuhur ya sebentar lagi. Baik, kesimpulan apa yang bisa kamu dapatkan pembelajaran hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari? Mencari kosakata dalam Belajar bacaan. kosakata. Ya, kita sudah mencari kosakata, mencari arti kosakata menggunakan apa tadi? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, yang bisa di-download di HP ya. Kemudian mencari apa lagi tadi? Jaring-jaring dan rantai makanan. Baik, ya sudah seru tadi tuh perang chatnya, chat yang bermanfaat ya. Ya, perang chat yang bermanfaat. Nah, seru tuh kayaknya tuh perang chat kayak gitu. Nah, baik. Sekarang kita mau merefleksi ya, apakah kamu sudah paham atau tidak? Simbiosis antara manusia dan nyamuk itu simbiosis komensalisme atau parasitisme? Parasitisme. Interaksi antara anggrek dan inangnya itu parasitisme atau komensalisme? Komensalisme. Baik ya. Kemudian pada jaring-jaring makanan tadi ya, pada perang chat tadi, perang chatting tadi, kamu mengetahui bahwa elang bertindak sebagai konsumen puncak. Ya, paling terakhir dia memakan. Nah, nanti akan Ibu kirimkan link evaluasi ini melalui chat. Ya. Link evaluasi sudah Ibu kirim melalui chat. Nah, baik ya. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa elang merupakan konsumen puncak. Tetapi di dalam tulisan yang di kanan kiri ini adalah nama-nama spesies, nama-nama hewan yang terancam punah. Punah itu artinya apa? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Iya, sudah tidak ada lagi dia di dunia ini. Salah satunya yang Ibu tandai warna merah itu justru adalah elang. Ya, maka di pertemuan berikutnya kita akan membahas faktor-faktor atau penyebab apa saja yang dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem. Silakan kalian cari tahu dulu sebelum pembelajaran besok hari. Baik, alhamdulillah sudah selesai kegiatan belajar kita hari ini. Ibu minta bantuan. Tadi sudah Rido. Sekarang Zidan deh, Zidan untuk memimpin doa. Zidan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Rido Terima kasih Rido dan terima kasih semuanya. Nanti jangan lupa pantengin grup WA ya. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya dengan baik. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kegiatan praktik mengajar sudah terlaksana. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.